Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. I am Ma'am Aulia. Today I'm going to explain you about simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Ya, langsung aja kita lihat ya. Check this out. Oke, what is simple present tense? Apa sih simple present tense itu, ya kan? Ini ada penjelasannya, sudah dibaca yang kemarin ya. Oke, hari ini saya akan menerangkan. Simple present tense itu adalah sebuah tense yang digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan, situasi yang tidak berubah, kebenaran umum, dan jadwal tetap. Nah, simple present tense itu sangat mudah untuk dibentuk, yaitu gunakan saja kata dasar dari kata kerja. Misalnya I take, you take, we take, they take gitu. Nanti kalau simple past itu beda lagi soalnya. Kalau yang paling gampang simple present tense ya. Oke, bisa ya. Tapi untuk orang ketiga tunggal menggunakan s di akhir kata dasar. Misalnya kalau di sini I take, kalau di orang ketiga he itu kan orang ketiga ya. He itu pakai dikasih s kayak gini. He takes, she takes kayak gitu ya. Kita lihat aja selanjutnya ya. When is it used? Kapan ini digunakan? Nah, digunakannya ini. Simple present tense digunakan untuk menunjukkan kebiasaan, kebenaran umum, juga tindakan berulang atau situasi yang tidak berubah. Misalnya I smoke. I smoke itu ya aku tuh ngerokok udah kebiasaan kayak gitu ya. I work in London. Saya bekerja di London. Situasi yang tidak berubah. Lah, kamu kan kerja itu tidak mungkin hari ini aja gitu kan. Ini merupakan kebiasaan work di sini. Maka dari itu dia menggunakan simple present tense, yaitu dia tidak berubah kata kerjanya kayak gitu ya. Smoke juga tidak berubah karena dia merupakan kebiasaan. Selanjutnya, London is a large city. Ini kebenaran umum. London itu adalah kota yang besar. Betul nggak? Semua orang tahu itu ya kan. Maka dari itu kita menggunakan simple present tense kayak gini ya. Lalu selanjutnya untuk memberikan instruksi atau arahan. Untuk memberikan perintah kayak gitu ya. You walk for 200 meters. Ya, kamu jalan 200 meter. Then you turn left. Kemudian kamu belok kiri. Ini kan merupakan instruksi ya kan, atau mengarahkan. Misalnya mau kemana gitu ya. Itu instruksinya pakai simple present tense kayak gini. Verb 1 kayak gini. Nggak perlu kata dasar, kata kerja ya. Oke, lanjutnya untuk menyatakan jadwal tetap. Misalnya your exam starts at 9, misalnya 9 o'clock kayak gitu ya. Jadwal pasti kan dia. Untuk menyatakan waktu di masa depan setelah konjungsi after, when, before, as soon as, until. Misalnya for the example, he will give it to you when you come next Saturday. Seperti ini. Untuk lebih jelasnya lagi kita lanjutkan ya. Nah, misalnya ini ada contohnya untuk kebiasaan. Nah, untuk kebiasaan, he drinks tea at breakfast. Dia selalu dia selalu minum teh pada saat makan pagi kayak gitu, pada saat sarapan. Nah, maka dari itu dia menggunakan simple present tense. Karena dia subjeknya he, maka dia di verbnya, kata kerjanya di sini kan kata kerja ya, dia diberi s. Misalnya she only eats fish. Nah, dia hanya memakan ikan. She ini dia subjek, eat ini dia kata kerja atau verb, fish ini adalah objeknya. Jadinya karena dia subjeknya she, maka dari itu verbnya harus dikasih ses. Harusnya kan eat. Nah, karena dia she, jadinya eats kayak gitu. Yang berbeda dengan they watch television regularly. They watch. They itu subjeknya, watch ini kata kerjanya. Karena dia subjeknya they, dia tidak dikasih ses kayak gitu ya. Untuk tindakan atau kejadian berulang ini juga ya.
We catch the bus every morning. Kita mengejar busnya itu setiap pagi. Nah, ini setiap pagi dia mengejar busnya karena dia tindakannya berulang, maka dari itu dia pakai simple present tense, yaitu tidak dirubah kata kerjanya, yaitu menggunakan verb 1. Nah, lanjutnya untuk kebenaran umum. Water freezes at 0 degrees. Ya, semua orang, everyone knows, semua orang tahu kalau air itu membeku pada suhu 0 derajat. Nah, kayak gitu ya. Ini everyone knows karena dia menjadi kebenaran umum, karena itu dia menggunakan simple present tense kayak gitu ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan yang ini. Sudah. Oke, lanjutnya. Nah, ini kita kalian lihat di sini ya, I work, you work, he works, she works, ya, it works, ya. I, you, they, we. Biasanya saya kalau ngajar gitu ya. I, you, they, we, ayu, dewe gitu ya. Ayu, dewe, dia verbnya verb 1. Tapi kalau he, she, it dan juga kata gantinya dia pakai ses. Maksudnya kayak gimana mem kata ganti? Misalnya he, misalnya Anton works kayak gitu ya, tetap dia menggunakan ses. She kata gantinya apa? Orang ketiga, nama orang gitu ya. Emilia works kayak gitu ya. It juga cat, for example, cat eats pakai ses kayak gitu. Ngerti ya? Sedangkan yang pertanyaan, kalau menjadi bentuk pertanyaan, dilihat lagi subjeknya. Kalau dia Ayu Dewi menggunakan do, tapi kalau he, she, it dia menggunakan does. Do I work? Apakah saya bekerja? Do you work? Apakah kamu bekerja? Does he work? Apakah dia bekerja? Lah, berbeda kan? Berbeda penggunaannya ya. Kalau Ayu Dewi dia dia menggunakan dia menggunakan do, tapi kalau he, she, it dia menggunakan does kayak gitu. Oke. Apakah saya bekerja? Apakah kamu bekerja? Apakah dia bekerja? Artinya sama semua, tapi penggunaannya berbeda gitu ya. Oke, lanjutnya negatifnya. I don't work. Ini kan saya bekerja. Kalau mau bilang saya tidak bekerja, berarti bahasa Inggrisnya I don't work, you don't work. Sama kayak ini, kalau Ayu Dewi pakai do, tapi kalau he, she, it dia pakai does. Nah, I don't, you don't, but he doesn't, she doesn't, it doesn't kayak gitu ya. Bisa ya? Saya tidak bekerja, kamu tidak bekerja, dia tidak bekerja. Ini artinya ya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk ini catatannya ya, untuk orang ketiga tunggal kata kerja selalu diakhiri dengan s. Misalnya, for example, he wants, she needs, he gives, she thinks, kayak tadi ya, he, she, it pakai dikasih ses. Oke, bentuk negatif dan pertanyaan menggunakan does untuk orang ketiga, ya kan? He wants, tapi dia kalau pertanyaan jadi does he want, kayak gitu. Dia menginginkan es krim. Apakah dia menginginkan es krim? Itu bahasa Inggrisnya does he want strawberry. He does not want vanilla. Dia tidak ingin vanilla kayak gitu ya. Pakai does sama dikasih ses kayak gitu ya. But berbeda penggunaan s ini kalau dia kata kerja selain ini, tapi kalau dia diakhiri dengan y, maka y-nya itu berubah menjadi es. For example, fly. Ya. Fly jadi flies, cry jadi cries. Pengecualian, jika terdapat huruf vokal sebelum y, maka dia kasih s langsung. For example, play. Play ini kan sebelum y itu ada huruf vokal. Huruf vokal itu kan a, i, u, e, o. Sebelum y ada huruf vokal itu maka langsung dikasih s aja kayak gitu. Berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini itu sebelum y itu kan huruf konsonan. Kalau sebelum y huruf konsonan maka jadi es kayak gini. Fly jadi flies, cry jadi cries, tapi penulisannya seperti ini gitu ya. Oke, tambahkan es untuk kata kerja berakhiran ss, x, sh, ch. For example, he passes, bukan he passes gitu ya, bukan, tapi dikasih es. She catches,
bukan she catch gitu ya. Oke, bisa ya semuanya ya. Pokoknya diakhiri ss, x, sh, ch. Ini kan diakhiri s, ini diakhiri ch, maka dari itu dikasih es. Ini diakhiri x jadi es juga. Ini diakhiri sh jadi es juga. For the example, he goes to school every morning. She understands. Ini contoh biasa aja. Oke? Kayak gitu ya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian paham penjelasan dari saya. Thank you.